Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penelitian studi kasus untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kelas B2. Adapun anggota kelompok 19 adalah 1. Fabianus Deva dengan NIM 1081, 2. Saya sendiri Amelia Risnaning dengan NIM 1117, yang ketiga Intan Karina dengan NIM 1141. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian studi kasus. Menurut Yin, tahun 1996, studi kasus bisa dideskripsikan sebagai aktivitas penemuan fakta dan pengetahuan empiris untuk meneliti banyak kejadian yang sesuai dengan konteksnya. Berdasarkan pemaparan ini, studi kasus dapat diimplementasikan pada kejadian dan konteks yang memiliki batasan yang jelas dan sumber data yang jelas. Studi kasus adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengetahui dan mendalami sebuah fenomena. Studi kasus memerlukan sumber data atau informasi dari metode atau cara lain, sehingga akan mendapatkan sebuah data atau informasi secara mendalam dan luas. Menurut Bimo Walgito tahun 2010, penelitian studi kasus sering digunakan oleh peneliti untuk memeriksa dan mendalami suatu permasalahan, di mana di dalamnya mencakup kasus dari suatu individu, grup, kelompok masyarakat, peristiwa, atau sikap individu akan sesuatu dengan mempertimbangkan konteks, tempat, dan waktu. Selanjutnya, jenis-jenis studi kasus akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, di sini saya Fabianus Devarga Kurniawan, NIM 1018, ingin menjelaskan tentang jenis-jenis studi kasus. Menurut Yin, studi kasus terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah studi kasus dengan menggunakan kasus tunggal. Yang kedua, menggunakan kasus jamak atau banyak. Sementara itu, studi kasus ini juga dikelompokkan berdasarkan jumlah unit analisisnya, yaitu yang pertama penelitian studi kasus tunggal atau holistik yang menggunakan satu unit analisis, dan yang kedua desain khusus tunggal atau terjalin yang menggunakan beberapa jenis unit analisis. Pada jenis yang pertama atau holistik, jumlah unit analisis yang digunakan hanya satu atau bahkan sama sekali tidak dijelaskan unit analisisnya. Hal ini terjadi karena unit analisisnya terintegrasi dengan kasus yang diambil. Dalam penelitian studi kasus yang demikian, unit analisis tidak dapat ditentukan karena kasus tersebut juga sekaligus merupakan unit analisis dari penelitian itu sendiri. Untuk jenis yang kedua adalah penelitian studi kasus terperancang. Penelitian studi kasus ini memiliki unit analisis lebih dari satu. Hal ini terjadi karena didasari oleh kajian teori yang menurut Yin adanya lebih dari satu unit analisis. Tuntutan penggunaan lebih dari satu unit analisis biasanya disebabkan oleh tujuan penelitian yang ingin menjelaskan hubungan secara komprehensif dan detail dari setiap bagian kasus secara lebih mendalam. Jenis studi kasus yang selanjutnya adalah jenis studi kasus jamak. Pada dasarnya, penelitian studi kasus jamak adalah penelitian yang menggunakan lebih dari satu kasus. Penggunaan jumlah kasus lebih dari satu pada penelitian studi kasus ini umumnya dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih detail, sehingga deskripsi hasil penelitian menjadi semakin jelas dan terperinci. Hal ini juga didorong oleh keinginan untuk menggeneralisasi konsep data teori yang dihasilkan. Dengan kata lain, penggunaan jumlah kasus yang banyak dimaksudkan untuk menutupi kelemahan yang terdapat pada penggunaan kasus tunggal yang dianggap tidak dapat menggeneralisasi. Penelitian studi kasus jamak, menurut Yin, menyarankan untuk menggunakan logika replikasi sebagai pendekatan dalam proses analisisnya. Pada proses ini, setiap kasus mengalami prosedur penelitian yang sama, sehingga menghasilkan hasil penelitiannya masing-masing. Selanjutnya, hasil dari masing-masing penelitian ini akan dibandingkan untuk menentukan perbedaan dan
persamaan dari keduanya. Hasil yang dipergunakan untuk menjelaskan pertanyaan peneliti pada umumnya dan khususnya pencapaian atas maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Dari pengertian penelitian studi kasus dan juga jenis-jenis dari penelitian studi kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian studi kasus. Ada beberapa tujuan dari penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu mengenali masalah pokok dari sebuah kasus yang ditangani. Nah, di sini peneliti bisa mengidentifikasi masalah utama pada suatu kasus, sehingga peneliti bisa menentukan masalah yang menjadi masalah utama dari suatu kasus. Dan yang kedua, bisa digunakan untuk menganalisis sebuah kasus dengan menggunakan konsep teori yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga, bisa untuk mendeskripsikan keadaan suatu individu atau kasus dengan detail dan jelas. Contohnya seperti lembaga, bisnis, institusi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bisa untuk mengetahui saran apa saja atau solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi suatu masalah atau kasus. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai contoh dari penelitian studi kasus yang berjudul Pengelolaan Sampah dalam Manajemen Kepemimpinan Studi Kasus di Bank Sampah Bandung. Dari contoh penelitian studi kasus tersebut menjelaskan pada bagian latar belakang bahwasanya berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup yang dirilis pada tahun 2015, sampah di Indonesia setiap harinya bertambah sekitar 200.000 per ton atau sekitar 73 juta ton per tahun. Nah, jumlah ini dibandingkan dengan negara lain termasuk angka yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu peneliti pengelolaan sampah ini di Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung, karena Kota Bandung memiliki manajemen dalam pengelolaan sampah yang cukup baik atau lebih baik daripada kota-kota yang lainnya. Oleh sebab itu, peneliti meneliti pengelolaan sampah dalam manajemen kepemimpinan ini di Kabupaten Bandung.